Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Eh, Alhamdulillah kita bertemu kembali di apa namanya? Di perkuliahan kita kali ini. Kita sudah masuk ke apa sih ini? Bab 6. Analisis strategi dan beragam pilihannya. Dan mudah-mudahan di perkuliahan pertama ini bisa menjadi bisa kita selesaikan tepat waktu tanpa ada hambatan. Mungkin nanti ketika ada hambatan, mungkin saya akan harus melakukan rekaman-rekaman terlebih dahulu sebelum dan kemudian membaginya kepada kalian ya, mungkin dalam bentuk video atau mungkin juga dalam bentuk voice note. Tapi apalagi namanya, apapun metode yang kita gunakan, mudah-mudahan dia tidak mengurangi kualitas ataupun harapan kita untuk diseminasi ilmu pengetahuan ini. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan usaha-usaha kita serta menunjukkan kita jalan yang lurus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita haturkan ke baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelita hati, sang pelita ilmu, sang penunjuk cahaya yang menjadikan wasilah bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki untuk bertemu dengan beliau, kemudian bisa juga mencium telapak tangan beliau di tepi atau pinggiran sungai Al-Kautsar di depan surga nanti, insyaallah. Amin. Oke lah. Perkuliahan kita ini apa ya? Sudah sampai di bagian bab 6 ini. 2 minggu ke depan itu kita kembali akan mempelajari apa namanya, alat-alat yang kita akan saya akan sampaikan di bab ini. Jadi di bab ini adalah tugasnya di sini di bagian bab 6 ini, mereka masih berada pada tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi, tapi masih berada pada formulasi. Nah, di sini kita topik kita kali ini secara spesifik dia akan menunjukkan beragam pilihan alat-alat atau strategi yang memiliki potensi untuk kita gunakan. Ada yang sudah terkenal seperti analisis SWOT, ada juga yang mungkin kalian baru akan pertama kali mendengarnya. Seluruh alat ini tidak akan saya ajarkan kepada kalian, akan tetapi saya akan mengajarkan beberapa alat secara khusus. Jadi di bagian ini paling saya akan cuman kesedat secara singkat. Minggu depan saya akan berikan pendalaman secara khusus bagaimana sih cara pakainya ini alat-alat yang baik dan benar dan segala macam. Kemudian akan ada tugas-tugas dengan menggunakan fotokopi materi yang pernah saya sampaikan dulu, fotokopi kasus ya. Kemarin kan ada itu kasus yang saya berikan kepada kalian dalam format PDF yang saya scan itu. Nah, itu bisa kita gunakan kembali, atau apa yang kalian sudah kerja pada analisis EV dan IV itu,
informasi-informasi tersebut bisa kita gunakan kembali pada pada tahapan ini. Jadi kalau kemarin itu kita merumus-rumuskan EV dan IV, nah sekarang kita akan mulai melakukan analisis, kemudian memilih beragam strategi sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelum Meet, yaitu yang pilihan-pilihan strategi itu yang ada beragam strategi, ada 4 strategi besar, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, kemudian strategi defensif yang terbagi-bagi lagi menjadi integrasi ke depan dan seterusnya itu. Kemudian itu yang akan menjadi ujung dari beragam alat-alat yang akan kita pelajari secara singkat hari ini dan secara mendetail pada 2 pertemuan ke depan, insya Allah. Jadi bagian ini akan membahas mengenai beragam analisis strategi dan pilihan-pilihannya. Apa sih alasannya kita mempelajari analisis strategi dan beragam pilihannya ini? Tentunya selalu kembali ke kajian awal kita yang kemarin, yaitu untuk membentuk, menyusun, memformulasikan, atau memetakan target atau tujuan jangka panjang kita. Kemudian kita menyusun beragam alternatif strategi. Kemudian setelah kita menyusun beragam strategi yang bisa kita lakukan, kita bisa memilih strategi yang akan kita ambil, kayak gitu. Kemudian beragam alternatif tersebut tentunya bertujuan untuk mencapai misi yang tertera pada organisasi, kemudian tujuan-tujuan yang digariskan untuk mencapai misi dan visi utamanya dari organisasi tersebut. Jadi ini masih sederhana-sederhana saja. Jadi strategi alternatif ini berasal dari visi, misi, tujuan. Jadi kemudian informasi-informasi ini juga berasal dari informasi external audit, kemudian internal audit. Nah, external audit ini yang saya maksudkan kemarin itu ya, yang kita mengambil informasi-informasi penting yang ada di luar organisasi kita, apa saja yang berasal dari luar organisasi kita, itu kita sebut mereka sebagai informasi eksternal. Kemudian apa saja yang berasal dan berada dalam kendali organisasi secara utuh, umumnya itu kita sebut dengan audit internal. Nah, kenapa menggunakan kata audit? Karena audit ini sendiri bermakna pada investigasi yang mendalam. Jadi bukan pada pembacaan-pembacaan singkat, tapi dia lebih ke arah investigasi yang mendalam mengenai beragam informasi-informasi eksternal maupun internal yang penting bagi organisasi. Nah, selain daripada rumusan visi, misi, tujuan, kemudian informasi internal, eksternal, kita juga bisa mengambil strategi masa lalu yang bagus. Jadi ini tujuannya, ini mirip, ini penggambarannya adalah sama seperti fungsi manajemen. Kalau di fungsi manajemen itu kita tahu ada ada planning, organizing, leading, controlling. Nah, ketika kita sampai pada level controlling ini kan kita bisa apa sih namanya? Ketika kita sampai pada tahap controlling, begitu juga kita sampai pada tahapan-tahapan manajemen strategi yang formulasi, implementasi, evaluasi ini, kita bisa kembali ke titik awal di bagian paling awal itu, yaitu yang perencanaan tadi atau formulasi. Nah, kenapa kita kembali? Tentunya untuk menelaah kembali, membaca-baca kembali, melihat-lihat kembali
mengevaluasi kembali, apalagi istilah-istilahnya itu yang cantik-cantik apa ya, elaborasi kembali, mungkin itu bahasa-bahasa gaulnya, mengelaborasi kembali apa-apa yang mau kita lakukan dengan organisasi kita. Oke, mana ya tadi? Oke. Nah, ini kan sama seperti penggambaran paling sederhananya ketika kenapa kita perlu melihat-lihat kondisi kembali. Ini sama dengan yang saya sampaikan di awal-awal perkuliahan mengenai fungsi daripada insting, fungsi dari intuisi. Jadi di awal-awal perkuliahan itu kita sudah mengingat, kita sudah sempat menyinggung mengenai intuisi yang berasal dari kumpulan-kumpulan informasi terdahulu. Nah, kumpulan-kumpulan informasi terdahulu ini yang akan menjadi petunjuk bagi manajer untuk mengambil tindakan-tindakan strategis ke depannya. Salah satu yang paling penting diantaranya adalah strategi terdahulu. Apabila gagal, kita perbaiki. Apabila berhasil, strategi tersebut bisa kita gunakan kembali sepanjang dia masih relevan dengan kebutuhannya. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dari kondisi ini ya, dari kondisi ini. Sebagai contoh, apa ya yang bisa saya tunjukkan sama kalian? Nah, ini sebagai ini contoh, mungkin ini bisa. Kalau kalian lihat ini kan barang parfum-parfum murah-murahan ini, 10.000, 10.000-an ini. Ini kan saya beli di Indomaret ya. Indomaret atau Alfamart. Pokoknya saya beli mereka di sini nih 10.000-an parfum-parfum beginian yang murah. Nah, parfum-parfum beginian ini kan kita sebelumnya ini kita kenal dengan ada yang parfum-parfum isi ulang. Harganya 30.000. Nah, parfum-parfum seperti itu kan yang biasanya kita tidak mampu untuk beli parfum-parfum parfum-parfum originalnya, versi aslinya yang harganya mungkin 500 ribuan ke atas tersebut dari merek-merek terkenal itu. Jadi kita terpaksa membeli parfum dengan skema isi ulang. Nah, dengan parfum dengan skema isi ulang tersebut berkembang, ternyata memang orang menyukai fungsi dari parfum-parfum yang pocketable atau parfum-parfum yang gampang dibawa kemana-kemana. Dalam arti dia kecil. Maka dikembangkan lagi model-model parfum seperti ini yang berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalu, bahwa jenis-jenis parfum yang kecil seperti ini dan tidak makan tempat itu amat sangat memiliki pangsa pasar tersendiri. Ceritanya kalau dalam istilah marketing itu, dia memiliki pangsa pasar tersendiri. Sebagaimana juga kita lihat, apa ya yang bisa saya kasih tunjuk? Ini HP, di belakangnya ada kamera. Kalau kalian perhatikan dari Samsung atau iPhone yang baru diluncurkan ini, dia kan punya berapa kamera di sini? 1, 2, 3 umpamanya. Tapi 3 kamera tersebut merupakan kelanjutan dari versi yang sebelumnya. Sebelumnya juga ini kan sudah ada versi sebelumnya dari iPhone S berapa itu ya? S9 kayaknya. Yang kameranya juga posisinya yang kira-kira mirip seperti ini. Benar kan? Atau dia mengikuti dari Note 8.
Kenapa Samsung, iPhone mereka mengulang kembali model kamera yang seperti ini? Ini yang lama ya, ini S10 versi lama. Tapi ini saya cuma tunjukkan kembali karena mereka ini adalah salah satu bentuk desain yang dianggap sederhana dan sudah memiliki, sudah terekam pada memori para pembeli. Nah, karena sudah terekam pada memori pembeli, ketika kita mencoba mengulang kembali strategi kita dengan mengusulkan produk atau jasa yang memiliki kesamaan dengan apa yang sudah pernah kita tawarkan terdahulu, maka itu memiliki potensi untuk diterima lebih mudah di masyarakat dibandingkan kalau kalian perhatikan model baru, ketika kita mengusulkan model-model baru, maka yang seperti yang kayak Samsung sekarang ini kan dia mulai mengikuti, dia besar sekali di sini kan, kameranya Anda tahu ada berapa biji di situ. Semua isinya mata segala macam itu. Bahkan ukurannya dia gede sekali yang si Note itu. Alasannya kenapa? Ya karena ketika kita mulai mengusulkan hal-hal baru, maka terdapat potensi untuk munculnya penolakan-penolakan atas informasi baru yang kita bawa. Tapi kalau kita mencoba mengusulkan hal lama yang kita bungkus kembali, maka peluang untuk ditolak oleh konsumen itu dia akan sedikit berkurang. Kenapa ya? Karena apa namanya? Ya karena apa lagi namanya itu para konsumen sudah memiliki pengalaman sebelumnya mengenai apa yang coba kita tawarkan. Jadi itu merupakan alasan kenapa amat sangat penting untuk kita selalu melakukan introspeksi ke belakang, kembali melihat apa-apa yang pernah berhasil atau apa-apa yang pernah gagal. Apabila ada kesuksesan yang bisa kita ulangi, kita coba buat, kemudian kita ulangi. Ada hal penting yang perlu kalian perhatikan juga dalam mengamati beragam strategi-strategi masa lalu yang mungkin bisa berguna di masa depan. Kalau kalian perhatikan motor-motor, baik Yamaha, Honda, dan beragam motor lainnya, mereka kadang setiap tahun itu menawarkan varian-varian baru dari kendaraan-kendaraan tersebut. Akan tetapi, inovasi yang radikal itu jarang muncul. Benar tidak? Kalau kalian perhatikan itu, biasanya di motor-motor Mio atau Mio, Vino, apa segala macam, yang setiap tahun ada model baru ditawarkan, tapi biasanya itu yang berubah itu stiker-stikernya, bagian lampunya dia ubah-ubah sedikit, tapi yang lain daripada itu dia sama. Nah, alasannya kenapa? Kalian tahu? Alasannya itu sederhana. Ketika kita mencoba, umpamanya ini ya, ini tumbler. Pada masa lalu, yang kita tawarkan tumbler adalah tutupnya dia seperti ini. Nah, kalau tahun depan, jadi ketika kita tawarkan tumbler dengan tutup seperti ini, maka kita akan membuat produk dengan model seperti ini setiap tahun, setiap waktu. Nah, ketika kita mencoba mengusulkan produk baru, umpamanya dengan tutup yang apa ya? Yang lebih canggih, umpamanya ditutupnya di sini ada kita taruh apa ya? Tanduk-tanduk seperti itu, entah apa, tanduk-tanduk, maka otomatis sebagai organisasi, sebagai perusahaan yang menawarkan ini, kita harus menyediakan sistem produksi yang baru untuk mengakomodasi perubahan yang ada pada tutupnya. Jadi awalnya kita cuma bikin begini, nah sekarang kita harus bikin dia menukik lagi ke atas, atau tajam lagi ke atas. Itu kan artinya kita harus bikin cetakan baru untuk bikin cetakan ininya, mesin baru yang harus disiapkan untuk akomodasi inovasi-inovasi yang kita usulkan.
Inovasi itu penting, tapi masalahnya setiap inovasi yang kita tawarkan itu it comes with consequences. Ada konsekuensi yang muncul dari inovasi yang kita tawarkan. Ketika kita mencoba membuat produk baru, maka tidak mengherankan produk baru tersebut bisa memakan ongkos yang besar. Alasannya adalah yaitu kita harus menyiapkan lagi sistem baru untuk mengakomodasi kita punya beragam perubahan yang kita tawarkan kepada para pelanggan di sini. Entah dalam bentuk apa itu dia ya. Jadi itu artinya apa? Menambah biaya. Ketika kita mengulang strategi lama yang kita anggap masih bisa masih bisa sesuai, maka sebenarnya itu kita menghemat juga biaya-biaya dengan melakukan inovasi. Akan tetapi memang dalam beragam kajian manajemen, inovasi itu penting, tapi inovasi itu comes with consequences. Ada konsekuensi yang muncul dari beragam hal-hal yang kita lakukan tersebut. Dari beragam inovasi tersebut ada konsekuensi yang muncul. Konsekuensi apa? Pasti ini konsekuensi biaya. Ini yang ribut siapa ya? Nur Sakinah Magfira kayaknya. Jadi ini yang seperti ini yang sudah kita pernah jelaskan yang kemarin ya. Jadi ketika kita menyusun tujuan-tujuan itu sebisa mungkin dia menantang tapi masih bisa diraih. Ini yang minggu-minggu lalu lah ini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ketika kita mempelajari internal audit, external audit yang kemarin, maka mereka semua itu berada pada beragam tahap. Tahap pertama adalah tahap input, tahap kedua adalah tahap pencocokan, tahap ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Artinya kita sudah dari tahapan formulasi itu kita sudah memutuskan kita mau melakukan apa. Kita belum bilang implementasi, apalagi bahkan evaluasi, itu mereka ada pada bagiannya sendiri. Nah, tahap input ini apa? Tahap input ini adalah penggunaan alat-alat, paling sederhana ya, penggunaan alat-alat yang kemarin kita pelajari yaitu EV dan IV. EV dan IV atau internal audit dan external audit atau pengendalian internal atau eksternal itu merupakan tahapan ketika kita mencoba membaca seluruh organisasi, historinya, latar belakangnya, potensi ke depannya. Nah, beragam informasi tersebut menjadi informasi awal bagi kita untuk menyusun strategi. Makanya kita mudahkan pemahamannya dengan tahapan input. Jadi kedua proses tersebut, proses pengumpulan informasi dalam konteks EV dan IV itu mereka berada pada tahapan input. Nah sekarang, kita masuk ke tahapan pencocokan. Itulah yang akan umumnya kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini itu kita masuk pada tahapan pencocokan, the matching stage. Yang dimaksud dengan pencocokan di sini adalah kita mencoba menyesuaikan beragam informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya dengan beragam pilihan-pilihan strategi yang bisa diambil. Kemudian yang terakhir, setelah kita mendapati salah satu strategi yang cocok, maka kita bisa memilih atau the decision stage, memilih langkah apa yang mau kita ambil atau kita eksekusi. Itu dia sederhananya seperti itu. Jadi EV dan IV merupakan alat-alat yang digunakan untuk tahapan input. Kemudian tahapan kedua, di sini ada banyak alatnya, the matching stage, ada mulai dari SWOT, space matrix, apalagi itu ya, CPM, competitive profile matrix, kemudian
apalagi itu, ada IE, saya lupa kepanjangannya itu apalah ya. Nah, itu mereka semua berada di sini. Nanti yang terakhir adalah the decision stage atau quantitative strategic QSPM ya, quantitative strategic planning matrix kalau saya tidak salah ya. Nah, di tahapan terakhir ini kita sudah akan muncul salah satu strategi yang akan kita lakukan atau kita eksekusi. Jadi sederhananya dia seperti itu. Nah, tahapan input ini mereka umumnya kita menggunakan ini dia, IV dan EV yang kemarin. Oke. Yang ini tidak saya ajarkan karena sudah mencukupi ini EV dan IV. Kalian bisa saja menyusun EV dan IV ini kemudian kalian pitch atau kalian pamerkan atau kalian paparkan keunggulan atau kemampuan kalian dalam menggunakan matriks-matriks ini kepada calon pemberi kerja kalian, itu saya sudah yakin kalian akan memiliki keunggulan bersaing tersendiri dibandingkan dengan para pelamar kerja dari tempat lain, apalagi dari bidang ilmu yang lain. Jadi di tahapan input ini merupakan tahapan pengumpulan beragam informasi, tahap pengumpulan beragam informasi untuk akan kita gunakan pada tahapan pencocokan dan pengambilan keputusan. Itu dia kira-kira kayak gitu. Kemudian di sini juga tahapan ini juga membutuhkan strategis atau orang-orang yang mampu quantify, makanya dia menggunakan istilah quantify di sini, yang mampu mengolah atau menghitung atau menurunkan secara kuantitatif, sebisa mungkin kuantitatif, sebagaimana yang sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan terdahulu, menurunkan secara kuantitatif beragam informasi-informasi yang ada, sebisa mungkin kuantitatif, itu maksudnya ya, yang saya maksud kemarin. Kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa. Tidak bisa juga kita paksa semua itu harus kuantitatif, tapi sebisa mungkin berusaha untuk menguantitatifkan beragam informasi yang subjektif, mungkin subjektif pada awal-awal proses pengumpulan informasi. Nah, di sini juga good intuitive judgment always needed. Jadi strategis ini memiliki apa ya? Auranya itu beda dengan tukang. You know, kalau kita lihat tukang, kerjanya mereka adalah mengecat begini apa segala macam. Mereka sudah terbiasa mengerjakan hal tersebut berulang. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kapasitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis secara terus-menerus dan mereka jago di bidang itu. Akan tetapi, tukang yang berbeda adalah tukang yang mampu memperbaiki beragam desain yang dia tawarkan. Jadi dia naik dari yang tukang biasa menjadi tukang dengan keunggulan bersaing tertentu. Dan ini di sini membutuhkan tukang yang berpikir. Kalau kalian jadi karyawan biasa, artinya kalian akan melakukan beragam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kerja-kerja kalian umpamanya diterima bekerja pada sebuah perusahaan. Ya kalian mungkin saja akan melakukan kerja-kerja administrasi biasa, input data, apa segala macam begini begitu. Ketika kalian melakukan hal-hal tersebut, maka posisi kalian adalah karyawan biasa. Tapi kalau kalian memiliki kemampuan untuk berpikir tenang, dalam bahasa di slide ini good intuitive judgment, jadi kemampuan untuk menilai sesuatu secara menggunakan intuisinya dengan bagus, memutuskan berdasarkan intuisinya yang bagus, memiliki kapasitas objektif dalam memutuskan sesuatu, dia tenang, apa segala macam, maka pribadi-pribadi tersebut itu akan muncul di dalam organisasi dengan sendirinya. Akan muncul itu perbedaan antara orang yang kerjanya adalah kerja-kerja rutin dengan orang yang sifatnya konseptor, orang yang sifatnya menggariskan rencana-rencana kemudian mengeksekusi rencana tersebut. Orang-orang yang sifatnya konseptor ini, mereka ini adalah orang-orang dengan jumlah yang sedikit. Mereka adalah para pemikir,
Terkadang mereka bukan orang yang turun ke lapangan, kadang mereka bilang omong doang, tapi memang omongannya itu dia bayar mahal, karena mereka proses berpikirnya mereka untuk sampai ke suatu keputusan itu mahal, memang berbiaya, dan mereka memiliki ilmu untuk mengeksekusi beragam kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah posisi kalian itu ketika kalian umpamanya baru selesai kuliah, kemudian alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk bekerja, maka posisi kalian adalah karyawan. Tapi ketika kalian mampu mengambil beragam keputusan-keputusan strategis untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang kalian pimpin, itu pelan-pelan kalian akan menonjol, apalagi kalau memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang penting ya, dan bisa membantu organisasi, dan itu ketahuan oleh pemimpinan kalian, maka itu akan membuat kalian menonjol. Bahkan ini, saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahkan kalau kalian memiliki kemampuan konseptor atau memiliki wawasan untuk berpikir jauh ke depan, memiliki visi misi tujuan yang jelas, kemudian apa ya, dan istilahnya dia di sini adalah bukan tukang, tapi solution maker itu ada. Ini mungkin kebanyakan kita temui pada laki-laki ya, saya tidak tahu perempuan itu bagaimana, karena ada memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu umumnya mereka suka bercerita, tapi ketika kita laki-laki itu, kalian curhat masalah sesuatu, yang mereka lakukan itu biasanya adalah mencoba menyelesaikan masalah. Jadi dia adalah solution maker. Ini biasanya melekat pada unsur laki-laki. Ini tidak bermaksud bahwa perempuan tidak. Maksud saya, cuman ini umumnya ya mungkin karena pengaruh bawahan dari evolusi manusia ya, di mana manusia awal itu memang laki-laki yang mengambil keputusan-keputusan strategis untuk berburu hewan, menetap, apa segala macam, kemudian perempuan yang lebih menerima begitu ya. Mungkin itu yang melekat pada masing-masing gender. Tapi ini paling sederhananya tuh kayak gini. Para laki-laki, kalian bisa perhatikan, kalau ada pekerjaan sesuatu, umpamanya, lagi naik motor, kalian lagi baku bonceng-bonceng, kira-kira seperti itu, konvoy, kalau kalian lagi konvoy jalan naik motor itu, kemudian ada satu motor yang bermasalah, biasanya itu laki-laki, kalau kalian perhatikan ya, mereka akan berkumpul di motor yang bermasalah itu, kemudian mereka coba untuk perbaiki. Walaupun mereka atau ada bahkan yang cuma duduk-duduk di situ, baru ya cerita-cerita, tapi pasti akan ada satu atau dua orang yang akan langsung terjun langsung untuk utak-atik, ini begini begitunya, walaupun mungkin ada yang tidak terlalu paham. Tapi kebanyakan mereka akan berkumpul di titik masalah tersebut dan berusaha menyelesaikan. Sementara umumnya, ini saya bilang umumnya ya, pada perempuan, mereka terkadang ketika mereka memiliki masalah, mereka tidak butuh solusinya. Mungkin mereka tahu solusinya, tapi yang mereka butuhkan di sini adalah bercerita ke orang lain mengenai masalah tersebut. Mereka membutuhkan penyaluran untuk penyebaran informasi dari masalah-masalah mereka. Mereka menyukai proses distribusi informasi tersebut, sementara laki-laki yang terkadang berpikiran linear seperti itu, ada masalah selesaikan. Tapi kalau perempuan ada kecenderungan, ingat ini tidak merata ya, ini tidak semua seperti itu. Ada kecenderungan mereka menyukai proses bercerita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah sekarang, saya tanya sama kalian, apakah yang saya sampaikan itu benar atau salah? Apakah laki-laki, maksudnya apakah perempuan ketika mereka ada masalah,
mereka kadang tidak butuh untuk diselesaikan, tapi mereka cuma butuh teman cerita. Benar atau salah? Kadang, Pak. Ketika kita kasih solusi, bahkan itu justru perempuan, kadang mereka merasa jengkel ketika mereka ada masalah, kemudian kita kasih solusi. Laki-laki, apalagi kalau ceritanya sama laki-laki ya, perempuan itu kadang merasa jengkel kalau dikasih solusi. Mereka maunya cuman, dengar kok saja dulu ceritaku. Benar atau tidak? Tergantung pribadinya, Pak. Karena tidak semua perempuan seperti itu, Pak. Siapa itu? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki pun saya rasa demikian, Pak. Karena tidak bisa kita generalkan ke orang. Karena gendernya aja, Pak. Dalam artian, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Setiap orang itu, Pak, pribadinya berbeda. Jadi tidak bisa kita generalkan apakah dia laki-laki ataupun perempuan, kemudian kita bisa tarik kesimpulan. Betul. Itulah saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa melakukan generalisasi atas apa yang saya sampaikan ini. Tapi ini adalah, saya tetap akan bilang seperti itu ya, ini adalah sifat yang umumnya saya temui. Saya ambil paling contoh sederhana adalah seperti ini. Kalau kalian tinggal di Goa, saya akan langsung sebut nama saja ya. Kalau kalian akan tinggal di Goa, bukan kalian tinggal di Goa, mungkin kalian pernah melihat ada calon bupati yang bernama Nur Hikmah Ola Andi Cora. Dulu Nur Hikmah Ola Daeng Cora itu. Biasa dulu awal-awal spanduk-spanduk kecilnya itu bertebaran di mana-mana di Goa. Karena dia mencoba naik melawan calon bupati kita sekarang ini yang Pak Ihsan. Nah, si Bu Ola ini, saya panggilnya dia Bu Ola. Bu Ola ini teman saya dari S3. Kemudian dia lanjut ke Taiwan. Kenapa saya perlu ceritakan seperti ini? Karena saya merasakan, dan ini yang umumnya saya dapati sih. Ini yang umumnya ketika saya mendapati teman-teman perempuan saya yang umpamanya meninggal bapaknya atau apa segala macam, terkadang saya cuma bilang, oke, nanti saya kirimkan ke doa apa segala macam. Saya tidak mau menjudge bahwa mereka begini begitu. Menjudge itu maksudnya saya bahkan tidak mau menyuruh mereka bersabar, karena dalam pemahaman saya orang kalau meninggal, sesuatu orang tua itu kan sedih, dan kesedihan itu nyata. Dan kenapa juga kita harus bersabar terhadap kesedihan tersebut? Biarkan dia bereskan dulu kesedihannya sampai beres. Jadi sekarang tidak mau bilang orang bersabar. Tidak ada orang yang mau bersabar atau ikhlas. Kan kadang bilang, ikhlaskan nih. Kan kita sering begitu ya. Kita sering ketika ada orang meninggal, ikhlaskan ki. Benar tidak? Tapi saya tidak pernah bilang itu bahasa itu. Karena menurut saya, siapa yang bisa ikhlas pada keadaan paling terpukul saat ini? Saat itu ya. Pada kondisi tersebut itu siapa yang bisa ikhlas? Jadi paling saya akan bilang, insya Allah saya akan doakan kayak gitu, atau saya akan kirimkan doa itu buat yang meninggal. Saya akan bilang paling begitu aja. Oh iya, apa segala macam. Dan itu biasanya akan lebih menenangkan. Ini juga pelajaran buat kalian. Akan lebih menenangkan bagi orang-orang yang ditinggal dibandingkan ketika kita menyuruh mereka ikhlas, bersabar. Umpamanya ada orang kehilangan anaknya, suruh ikhlas atau bersabar. Mereka tidak butuh itu. Mereka butuh ditemani cerita. Itu gitu ya. Mereka butuh ditemani cerita atau didengarkan keluhannya. Ini yang saya maksud dengan kita, mereka tidak butuh solusi. Kita kan kalau kita bicara ikhlas, itu kan solusi ya. Benar tidak? Kalau orang meninggal, ketika kita minta mereka untuk ikhlas, maka kita ada proses solusi. Solusi dari masalah apa? Ya ikhlas. Tapi dalam kondisi tersebut, dalam kondisi orang baru meninggal, akan sulit orang itu ikhlas. Saya yakin akan sulit orang untuk ikhlas. Lebih baik kita biarkan orang tersebut menyelesaikan dulu proses internalnya dengan entah bersedih, dengan apa segala macam. Kita bantu, kita dampingi, dibandingkan kita langsung menjudge untuk ikhlas atau sabar apa segala macam. Itu terkadang
bagi psikologi orang itu, mereka itu akan merasa berat. Dan itu yang saya pahami. Dan ini juga yang saya pelajari dari kasus Ibu Ola. Dari Ibu Ola ini, teman saya S2, S3, orangnya itu kalau kalian bilang salah satu yang paling kuat gendernya. Kenapa? Dia mantan general manager di Hotel Sahid, mantan bos di mana-mana, kemudian mantan pimpinan, mau jadi bupati, pernah calon DPR ke sana ke sini, ya walaupun banyak gagalnya ya. Kemudian dia mengambil program doktor di Taiwan di sana dan sukses, dan kemudian sekarang dia balik lagi, sempat mengajar di BINUS, balik lagi ke sini untuk ikut pilkada, tapi mungkin tidak dapat dukungan partai, jadi dia pergi ke mana sekarang ya, Bogor kayaknya, masuk di Universitas Internasionalnya Kalbe Farma, entah jadi apa dari sana. Tapi yang pasti beliau adalah orang yang amat sangat kuat secara gender, sangat kuat secara gender. Saya perhatikan tipikalnya dia, kalau dia memiliki masalah, maka dia akan suka bercerita panjang, begini, begitu. Tapi kapan saya coba kasih solusi, seperti ini, begini mau saja. Tidak, karena kepribadiannya dia kuat, kepribadian ibu tersebut itu dia amat sangat kuat, maka walaupun solusi kita mungkin masuk akal, mungkin tidak masuk akal, tapi dia akan tetap lanjut dengan keputusan yang dia sudah bangun dari awal, walaupun dia tahu bahwa keputusan ini begini, sebenarnya dia tidak butuh tidak butuh solusi dari kita, dia cuma butuh teman bicara, dan akan berpanjang-panjang, berjam-jam itu saya akan berbicara dengan dia. Cuman begini, saya bahkan sampai, ya karena mungkin normatifnya laki-laki ya, ada masalah, cepat langsung usulkan solusi supaya cepat pindah ke masalah yang bukan masalah ya, untuk pindah ke isu yang lain. Nah, seperti itulah kebiasaannya saya ketika ada masalah muncul ke sana ke sini. Dan ini juga yang sering ibu saya jengkel sama saya, karena kadang terlalu kita yang saya menilai dari diri saya, entah apakah laki-laki yang lain di kelas ini merasa hal yang sama, kita terkadang merasa terlalu ibu saya ini terlalu menggampangkan hal-hal. Maksudnya terlalu menggampangkan hal-hal. Paling sederhananya dia seperti ini. Ketika saya mau kawin dulu, pikiran sederhana saya adalah ya kawin. Kemudian kawin butuh apa? Butuh pengesahan. Ya kalau begitu kawinnya ya di KUA saja. Benar tidak? Kalau kita berpikir pendek-pendek dalam artian cepat selesai, biaya murah, apa segala macam, tidak ada beban, ya di KUA saja. Tapi keluarga kedua belah pihak, ibu saya marahi saya, dari keluarga calon istri saya juga bilang begitu. Jadi ketika kita fokus pada solusi, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menghendaki solusi lain yang lebih kompleks. Walaupun sebenarnya solusi kita adalah solusi yang paling pendek untuk mencapai sebuah jawaban. A, B, C. Jawabannya adalah di C umpamanya. Untuk kita ke C, bukan jawaban di C. Kita butuh B. Nah, yang umpamanya kita lakukan secara berpikir sederhana adalah A, B, C. Terkadang kalian akan bertemu dengan hambatan-hambatan seperti itu, yang mana dia meminta kita memanjangkan kita punya langkah-langkah, dengan tujuan apa? Memang solusi itu yang paling gampang atau yang paling mudah, yang paling sedikit paling umum diambil oleh orang-orang. Sementara solusi-solusi yang begitu mudah itu terkadang ditinggalkan. Kenapa? Karena dia terkesannya itu menggampangkan. Banyak perempuan tidak akan mau menikah di KUA semata. Mereka mau diacarakan. Akan ada kalian ketemu orang-orang yang maunya yang gampang-gampang saja. Mungkin kalau kalian ketemu yang kayak kepribadiannya kayak saya, terkadang pikirnya itu yang gampang-gampang saja. Pikiran saya, perbedaan antara, ini curhat sedikit, perbedaan antara saya dengan istri saya itu, kalau saya, prinsip saya itu hidup itu di saat sekarang. Jadi ya makan saja sekarang, kayak gitu ya.
Ada uang, ya kita pakai belanja, popok, dan lain-lain. Tapi istri saya itu wawasannya itu jauh ke depan, jauh sekali ke depan. Dia sudah pikir haji, rumah, cadangan emas, persiapan jadi kaya, persiapan jalan-jalan, dan begini-begini, begitu-begitu. Orang-orang berbeda, tapi kenapa saya harus bercerita berpanjang-panjang seperti ini? Sederhananya adalah seperti ini. Dengan pemikiran yang simple-simple, dengan pemikiran yang simple-simple dan fokus pada solusi-solusi seperti itu, yang malas capek. Saya ini orangnya paling pemalas. Malas kerja, malas ini, malas itu, pemalas lah intinya. Dan karena kita pemalas, ada istilahnya itu, yang siapa yang bilang itu dia? Bill Gates kalau saya tidak salah. Bill Gates atau siapa ya? Bill Gates atau Steve Jobs ya, dia bilang, saya kalau cari karyawan, saya akan cari yang pemalas. Kenapa? Karena orang-orang pemalas itu, mereka biasanya mau cepat-cepat selesai pekerjaannya untuk pindah, untuk mereka bisa santai-santai malas-malasan lagi. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi, jadi mereka akan berusaha menemukan inovasi atau cara-cara termudah untuk menyelesaikan suatu isu. Cara termudah untuk menyelesaikan suatu isu dibandingkan orang-orang yang memang rajin. Ini menurut siapa itu yang pernah bilang ya? Kalau bukan Steve Jobs, Bill Gates itu kira-kira kayak gitulah ya. Saya suka cari karyawan yang pemalas, karena biasanya mereka itu karena mereka pemalas, mereka maunya malas-malasan. Jadi ketika mereka dikasih tugas, mereka berupaya selesai secepat mungkin supaya bisa malas-malasan lagi. Jadi ritme kerjanya itu mereka lebih strategis, lebih pendek. Yang penting solusi selesai, solusi seperti itu. Nah, ketika kalian sampai pada tahapan seperti itu, dalam artian, ya memang saya tidak anjurkan malas sih, saya cuma cerita yang kepribadian saya ya. Dengan kondisi saya yang pemalas ini, yang luar biasa malasnya, malas di kamarku itu, saking malasnya itu, pegangan handle-nya itu dia copot. Sudah ada berapa bulan itu copot, dan tidak pernah saya ganti sampai sekarang, saking malasnya. Padahal, dalam kamar itu, karena saya masih tinggal dengan orang tua, terkadang tentunya, karena saya sudah punya istri, ada beragam aktivitas suami istri dong di dalam, benar tidak? Tapi handle pintunya itu tidak ada. Dan itu sudah berapa bulan itu begitu-begitu saya biarkan. Itu maksudnya itu saking pemalasnya, karena apa ya? Ya kalau bisa malas ya malas lah ceritanya. Kalau bisa orang lain yang pusing, orang lain lah yang pusing, bukan saya. Tapi dengan kondisi seperti ini, ketika kita mampu berpikir strategis, pendek-pendek, dan sesederhana mungkin dalam menciptakan solusi, maka kalian itu pelan-pelan itu akan naik ke atas. Kalian pelan-pelan itu akan dikenali. Dikenali kenapa? Karena kalian bisa kerja. Yang pertama, walaupun kalian pemalas, kalian tahu kerja, cuman pemalas. Dan kalian tahu cara menyelesaikan kerja dengan cepat. Kenapa ya? Karena kita sudah punya beragam informasi terdahulu. Good intuitive judgment, objektivitas, quantify subjectivity. Kita punya pemikiran subjektif, kita kuantifikasi supaya dia lebih objektif. Nah, dengan keadaan saya yang begitu pemalas ini, saya merasa sampai sekarang ini tidak habis-habis pekerjaan orang kasih, banyak sekali orang-orang kasih pekerjaan ke sana ke sini, ditambah ke sana ke sini, dihubungi untuk kasih ini, dihubungi untuk ini, apa segala macam. Jadi kalian bayangkan, ada orang pemalas tapi dikasih banyak kerjaan gitu. Sementara ada orang yang mungkin lebih rajin tapi kurang pekerjaannya. Paradoksnya itu kondisi ya, cuman karena kita ditahu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, memiliki kemampuan untuk berpikir yang strategis, pendek-pendek, dan solusi seperti itu. Jadi, berusahalah untuk mengasah kepribadian untuk mencari solusi itu, lepas dari gender apapun kalian, berupayalah sebisa mungkin untuk fokus pada solusi, walaupun ada orang bilang proses juga itu penting, tapi tawarkan sebisa mungkin beragam solusi. Ini akan muncul ketika kalian sudah berpengalaman dengan beragam pengambilan keputusan-keputusan ya. Kalian akan berujung pada nama kalian, walaupun kalian pemalas, nama kalian itu akan, insya Allah, saya yakin ya, pelan-pelan akan naik. Pelan-pelan akan naik, pelan-pelan akan dicari. Kenapa? Kalian akan menonjol dengan sendirinya.
kalian akan menonjol dengan sendirinya dibandingkan orang-orang lain. Kayak gitu. Nah, kita kembali ke topik. Kalau yang tadi ini tahapan input, di situ kita mengisi EV, IV. Nah, pada tahapan matching stage atau tahapan pencocokan, kita akan bertemu dengan beragam mana sih? Kita akan ketemu dengan kita akan ketemu dengan beragam kita akan ketemu dengan beragam pilihan strategi. Mana sih tadi slide saya? Nah, kita akan ketemu dengan beragam pilihan strategi, bukan strategi sih, alat-alat strategi yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu yang ada di dalam tahapan pencocokan ini adalah tahapan, tunggu saya edit sedikit, salah satu yang penting di sini adalah tahapan, tunggu ya, saya ganti. Salah satu yang bisa di sini ini harusnya ada space matrix. Di sini bisa ada space matrix, ada banyak di sini sih, teman. Salah satu di antaranya di sini adalah space matrix, dan ini yang akan kita pelajari secara khusus. Jadi nanti yang akan kita pelajari ada banyak di sini, tapi saya tidak akan mampu menjelaskan semuanya secara satu persatu. Jadi akan saya ambil yang penting-penting, yang paling pertama dan paling penting dan sering sekali digunakan pada beragam organisasi tentunya adalah analisis SWOT. Ini akan kita pelajari secara khusus minggu depan. Dan juga space matrix. Kenapa saya memilih space matrix ini? Karena ini tergolong salah satu alat yang paling panjang prosesnya. Jadi saya akan pilih yang paling panjang prosesnya untuk sampai pada output siap untuk mengambil keputusan. Karena ini baru pencocokan dari mana? Jadi informasi-informasi yang kita kumpulkan pada tahapan EV dan IV itu akan kita sesuaikan kembali, kita ambil, kita tarik kembali untuk kita gunakan di tahapan ini, tahapan pencocokan. Nanti kalian akan lihat minggu depan, kenapa ujungnya dia seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah SWOT dan Space Matrix secara khusus ya. Nah, BCG dan Grand Strategi itu bisa kalian pelajari secara manual lah. Nanti saya akan bagikan juga slide ini buat kalian lihat sendiri. Jadi pada tahapan pencocokan ini, kita akan mencoba menyesuaikan beragam sumber daya dan skill internal dengan beragam peluang dan risiko yang muncul dari sisi eksternal. Jadi digabung. Nanti kalian akan lihat bagaimana analisis SWOT dia menggabung beragam fungsi-fungsi internal dan eksternal tersebut. Kita akan lihat minggu depan, insya Allah. Di Lentera itu juga sebenarnya sudah tersedia slide untuk masing-masing fungsi internal dan eksternal tersebut. Insya Allah, saya juga akan berupaya menghubungi beberapa orang. Jadi ketika nanti setelah pertemuan ketiga atau keempat ke atas, ketika masuk kita pada tahapan implementasi, saya juga akan menghubungi beberapa orang-orang yang mudah-mudahan bisa berpartisipasi di perkuliahan kita untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata, pengalaman yang real dari mereka sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis, mengambil keputusan-keputusan strategis dan lain-lain. Mudah-mudahan saya nanti akan coba menghubungi beberapa orang lah ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia. Dan insya Allah orang-orang tersebut adalah para pemuka-pemuka di bidangnya. Mudah-mudahan itu ada rezeki. Kita berdoa saja supaya kita mendapatkan informasi dari dunia nyata yang lebih menarik. Jadi di sini tahapan pencocokan di sini adalah menggunakan informasi dari tahapan
internal dan eksternal audit. Apapun itu informasinya kita gabung-gabung, kita gunakan. Kemudian nanti kita akan mencoba memilih keputusan berdasarkan informasi-informasi tersebut. Di sini adalah tahapan untuk memilah-milah informasi mana yang berkecocokan atau berkesesuaian dengan informasi mana. Kalian akan pahami maksud perkataan saya yang awalnya mungkin kedengarannya sulit dipahami ini ketika kita sampai pada analisis alat nanti. Jadi tentunya saya akan coba sampaikan lah. Saya coba akan perlihatkan secara sederhana. Ini yang SWOT. Ini SWOT. Jadi SWOT matrix SWOT itu ketika kalian ditanya oleh bos atau diminta buat oleh bos kalian, yang kalian akan buat adalah dia kira-kira dia seperti ini. Inilah ujungnya. Nanti di sini, di bagian-bagian di sini ini akan muncul beragam informasi yang kalian sudah kumpul-kumpul dari EV dan IV tersebut. Tinggal kalian paste-paste lagi kembali di sini. Nanti di sini akan kita ambil beragam, kita kait-kaitkan bagaimana kalau kekuatan dengan peluang. Ada tidak yang bisa kita lakukan untuk menyisir, memunculkan keunggulan bersaing dari beragam peluang tersebut. Bagaimana kelemahan kita ketika kita berhadapan dengan peluang. Bisakah kita menurunkan atau overcoming ini, mengendalikan kelemahan kita, mungkin mengendalikan lebih tepat ya, mengendalikan kelemahan kita dengan munculnya peluang-peluang ini, entah apalah ya. Nanti kita akan bahas di depan dengan kasus real yang sudah saya bagikan sama kalian. Kemudian di sini juga ada ST strategis. ST ini adalah strategi bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi di tahapan 4 kuadran di sini, mereka sifatnya ini sudah langsung ambil strategi. Jadi SWOT itu analisis yang cukup straightforward, yang cukup to the point maksudnya ya. Jadi di dalam 4 kuadran di sini kita langsung ambil strategi. Begini, begitu. Berbeda dengan tahapan lain atau matriks atau alat-alat lain yang lebih panjang jenjangnya. Tapi di bagian di sini itu beragam pilihan strategis yang bisa kita langsung ambil. Kemudian WT, ini antara strategi defensif ini bagaimana kita meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Nanti akan lebih jelas. Jadi nanti yang kayak kemarin-kemarin, dia mungkin akan muncul seperti ini berdasarkan, kalau kalian masih simpan itu hasil EV dan IV, kan kalian sudah buat atau susun dalam jumlah-jumlah dia seperti ini. Nanti kita akan paste dia ke bagian kiri dan bagian atas. Kiri bawah dan kanan atas ini. Bukan di leave blank ini. Leave blank ini artinya kosongkan. Di bagian opportunities dan threats, strengths dan weakness, di sini akan kita isi informasi-informasi yang telah kalian tempatkan dulu ketika membaca kasus yang saya berikan. Ini bermacam-macam lah ya. Nanti di sini akan muncul beragam strategi yang akan kita lakukan. Kelemahan dari SWOT adalah dia tidak menunjukkan cara bagaimana kita bisa mencapai keunggulan bersaing karena dia straightforward. Ada masalah, selesaikan. Itu kira-kira kayak gitu ya, SWOT itu. Ada isu, kita ada peluang, kemudian ada kekuatan, bagaimana caranya kita memenangkan persaingan. Bagaimana kita mengambil peluang-peluang tersebut, tapi dia tidak akan memunculkan caranya agar bagaimana organisasi kita itu bisa bertahan agar tetap unggul di bidang-bidang ini. Dia tidak muncul pada analisis SWOT. Kemudian kelemahan berikutnya ini adalah statis. Strategi yang muncul ya strategi yang langsung kita ambil, makanya dia sifatnya dia statis atau muncul begitu ya. Bagaimana sih penjelasannya statis ini? Statis assessment in time artinya dia sesuai pada waktu tertentu ya. Statis ini dia sesuai pada waktu tertentu, tapi ketika kita berhadapan pada kondisi
yang lain di waktu yang ke depan, dia akan strategi yang kita ambil itu mungkin sudah akan berubah lagi. Kemudian kelemahan berikutnya di sini adalah bisa mendorong perusahaan untuk berlebih-lebihan atau bisa mendorong perusahaan untuk terlalu menonjolkan salah satu faktor internal atau eksternal dalam formulasi strategi. Jadi ini bisa memunculkan, bisa mendorong organisasi untuk terlalu fokus pada satu hal dan kehilangan fokus pada hal-hal yang lain. Nah ini BCG. BCG ini bisa dibaca sendiri, saya tidak akan terlalu bahas. Nanti dia akan seperti ini modelnya. Apa lagi ya? Ada dia pembagian-pembagiannya. Kemudian nanti dia akan terbagi pada kuadran-kuadran seperti ini. Ini kuadran ini nanti akan kita pakai juga pada space matrix ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian ini grand strategy. Itu yang sempat tampil. Nanti space matrix ada bahasan khususnya ya. Jadi nanti kita akan bahas. Jadi insya Allah minggu depan, kenapa saya memilih space dibandingkan yang tadi itu? Karena dia memiliki langkah yang paling panjang. Jadi tahapannya tergolong alat yang paling sulit. Sulit dalam artian tahapannya panjang. Tapi sebenarnya hitung-hitungannya, caranya itu dia mudah sekali. Nah sekarang, ketika kita sudah menyelesaikan tahapan input dan tahapan pencocokan atau the matching stage, maka kita akan sampai pada tahapan pengambilan keputusan. Dan satu-satunya alat untuk melakukan tahapan ini adalah QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Digunakan untuk menentukan daya tarik dari beragam alternatif solusi yang ditawarkan. Ini merupakan satu-satunya alat yang berujung pada pilihan atau informasi teknik atau strategi mana yang paling menarik dibandingkan beragam pilihan-pilihan strategi yang lain. Ini akan kita bahas insya Allah 2 minggu ke depan. Ini nanti akan EV dia kan kayak gini-gini lah. Ini QSPM dia tampilannya dia kira-kira kayak gini. Ini ada keterbatasannya. Sama seperti yang kemarin, keterbatasannya itu sebenarnya merupakan suatu prasyarat utama, yaitu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang educated atau asumsi yang terdidik. Itu educated itu kan terdidik, asumsi terdidik itu maksudnya yang selalu saya sampaikan kepada kalian, yang tadi bahkan di awal-awal kita bahas, bukan di awal sih, di tengah-tengah tadi ketika saya berbicara mengenai solution maker itu, sebenarnya maksudnya itu adalah dia akan selalu membutuhkan kemampuan untuk membuat pengambilan keputusan yang terstruktur, yang apa ya, susah dibahasakan, tapi dia membutuhkan kapasitas seorang pengambil keputusan yang betul-betul bagus, kira-kira dia kayak gitulah, yang tenang, yang bisa memikirkan solusi dengan tenang walaupun masalahnya berat apa segala macam, yang tidak panikan kalau ada lawannya, tenang kan pasti panik, yang tidak panikan ada masalah coba tenang berpikir, putuskan. Itu kira-kira dia kayak gitu. Kelemahan berikutnya itu adalah mungkin juga terlalu sederhana. Only as good as the prerequisite input. Mungkin hanya sebagus pada input-input awal yang kita masukkan. Maksudnya ya di tahapan EV dan IV tadi. Kemudian keunggulannya adalah, atau the advantage ini adalah, beragam strategi tersebut itu kita hitung-hitung atau kita pelajari, kita ukur-ukur secara bersama-sama atau secara simultan. Kemudian kita juga mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini beragam kelemahan atau keunggulannya. Jadi
saya rasa apa namanya? Saya rasa untuk pembuka sebelum kita sampai ke minggu depan ini, itu kira-kira dia kayak gini. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait topik kita? Ada yang mau bertanya? Jadi ini cuman pembuka ya, yang penting kita pahami bahwa strategi itu selalu centered around a calm person, atau selalu berpusat pada selalu mencari orang-orang yang bisa berpikir tenang. Itu intinya lah ya, yang bisa berpikir tenang ketika kita menghadapi kondisi atau masalah-masalah yang mungkin kita anggap pelik. Dan kualitas seperti itu apa namanya, jarang ada. Jadi kalau kalian memiliki kapasitas seperti itu, kapasitas untuk berpikir strategis, fokus pada solusi ya, bukan pada berceritanya, tapi fokus pada solusinya. Dan orang yang fokus pada solusi itu pasti dia akan tidak bagus memiliki, tidak terlalu nikmat atau tidak terlalu menyenangkan menjadi teman. Kenapa ya? Karena tidak enak diajak cerita. Kira dia kayak gitu lah. Dengan kapasitas individu yang seperti itu, maka kita akan mengembangkan atau membuka peluang untuk munculnya pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat sasaran, yang lebih, karena kuncinya ini kita punya apa namanya, kunci utama dari kita punya beragam alat-alat strategi apa yang kita pelajari so far ini semua dia berfokus pada ketenangan dan objektivitas dari strategis. Makanya para strategis ini memiliki kapasitas pendapatan atau gaji atau honor yang umumnya lebih tinggi daripada karyawan biasa. Ya alasannya karena mereka umumnya adalah para pemikir yang secara runtut mampu memikirkan kayak apa ya, pemain catur gitu ya. Pemain catur itu kan 7 langkah ke depan itu mereka sudah hitung. Setiap mereka melangkah, oh musuh akan begini-begini. Kalau dia begini, kalau musuh ada bergerak satu pion atau satu gerak, maka dia sudah bisa prediksi beragam kemungkinan ke depan yang dia akan terjadi. Itu kira, dan itu yang membuat strategis ini posisi yang cukup langka. Dan umumnya kalau kalian lihat di perang-perang itu ya, yang strategis itu yang kayak ahli strategi, perdana menteri, apa segala macam, jumlahnya itu sedikit, selalu sedikit. Jadi ya sebisa mungkin kalian bisa, entahlah ya, tidak bisa juga kita paksa bahwa semua orang harus menjadi seorang strategis, tapi ya kalau ada yang berhak lah. Ada yang mampu ya silahkan. Saya bisa mengkategorikan kalau diri saya ini adalah seorang strategis. Kenapa? Paling sederhananya adalah kalau ada masalah, orang banyak suka curhat dengan saya, kayak gitu. Itu kira-kira paling sederhananya deh, kira-kira kayak gitu. Bukan karena kita ini enak ditemani cerita, tapi ada solusi-solusi yang kita tawarkan. Dan barang ini, kapasitas seperti ini, suka tidak suka, kalian mungkin sukanya malas-malas di rumah apa segala macam, sama kayak saya, tapi lama-kelamaan itu dia akan naik, tarik-tarik kalian naik ke atas, tarik-tarik naik ke atas, itu kira-kira dia kayak gitulah. Saya susah menjelaskan keadaan, bukan susah sih, memang keadaan saya seperti ini. Keadaan saya sebagai seorang dosen ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Halo, ada bertanya? Ada yang mau bertanya? Anak-anak cantik dan ganteng. Kalau brightness foto dikasih terang. Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Sobat-sobat kamera 360-ku? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke lah, kalau tidak ada, perkuliahan kita sudah bisa ditutup. Jangan lupa absen. Jadi tidak perlu juga kita berpanjang-panjang. Jangan lupa, jangan dibuang itu kasus yang pernah saya kasihkan sama kalian versi PDF-nya ya. Nanti akan kita pakai lagi di minggu depan. Walaupun belum kita pakai, tapi itu akan menjadi tugas berikut untuk 2 pertemuan ke depan. Jadi akan 2 tugas terkait dengan alat-alat yang akan kita pelajari. Selepas saya memberikan informasi atau pengajaran mengenai alat-alat, saya langsung akan menutup kelas dan memberikan tugas untuk membuat analisis SWOT, space, dan key SPM, mungkin itu berdasarkan urutan waktu ya, urutan pertemuan, untuk membuat urutan, menyusun membuat atau menyusun strategi berdasarkan dengan alat-alat yang sudah kita miliki sampai saat ini. Kalian sudah tahu caranya membuat EV dan IV, insya Allah. Kalian tidak tahu pun pasti akan saya paksa tahu. Kenapa? Karena final kalian itu ada pada itu semua. Saya ingatkan kembali, final itu adalah open book, sistemnya open book, atau open catatan atau apapun ya, karena di rumah saja. Tugasnya itu adalah menyelesaikan analisis EV dan IV, space matrix, kemudian KSPM. SWOT-nya tidak, tapi itu. Jadi kalian akan diminta membuat EV/IV, space matrix, dan KSPM. Open book. Itu nanti dalam bentuk tugas artinya ya. Dan itu akan berbatas waktu. Kalau kalian ketemu saya di kelas, itu mungkin saya cuma kasih waktu 2 jam untuk kerja itu bareng. Nanti kita lihat. Oke, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan perkuliahan ini menjadi berkah, menjadi sumber wasilah bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kesalahan pada proses penyampaian. Saya berusaha untuk menyampaikannya semudah mungkin, tapi hidayah dan informasi itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki untuk senantiasa dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari sampai saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan senantiasa bergabung di kelas saya. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.